Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan bahas buku tentang kita perlu menjadi egois. Apa yang dikejar? Karena suatu saat tubuh rasanya tak kuat menahan segala hal yang sudah diusahakan. Pikiran pun menjadi kacau. Jangan tanya berapa kali aku ke dokter, tapi tetap memaksa diri menjadi kuat. Lalu aku berkata pada diri sendiri, ayolah, kamu pasti bisa. Masa gini aja udah nyerah? Ayo dikit lagi, jangan tumbang. Ayo bisa yuk. Buat apa sih? Bisa gila lama-lama. Rasanya aku tidak menyayangi diri sendiri. Aku terlalu memporsi diri sendiri agar bisa melakukan ini itu. Agar ini itu bisa dicapai semua. Agar bisa dapat ini dan itu tanpa memikirkan bahwa tubuh perlu istirahat. Pikiran punya hak loh untuk sejenak tidak digunakan. Untuk beristirahat, memikirkan hal-hal berat. Jangan tumbang dulu. Masa sih harus nunggu badan sampai nggak bisa melakukan apapun, baru mau beristirahat, dan memberi waktu pada diri sendiri. Ayolah, aku jangan gini banget sih. Jangan gini banget dengan diri sendiri. Wahai aku, lagi dikejar apa sih? Sampai kayaknya buru-buru banget. Sampai semua hal rasanya ingin dicapai dalam waktu bersamaan. Kamu lagi mengejar apa? Mengejar impian memang baik, tapi menyiksa diri sendiri itu bukan hal yang baik pula. Aku sedang tidak ingin diganggu. Sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Aku sedang ingin sendiri, aku sedang ingin menangis. Seorang diri dan tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Aku sedang tidak ingin mencoba berdamai dengan dunia. Aku hanya ingin berdamai dengan diriku sendiri yang selama ini sudah terlalu keras kupaksa untuk tetap kuat. Padahal jelas-jelas sedang butuh istirahat. Kepada Tuhan aku pulang, kepadaku aku sayang. Rasanya aku melangkah sudah terlalu jauh. Rasanya aku terlalu memaksakan diri untuk selalu kuat menghadapi segala hal. Rasanya aku sudah sangat keterlaluan terhadap diri sendiri. Aku tak memberikan waktu jeda sekedar untuk beristirahat sejenak. Aku selalu merasa khawatir bagaimana jika di masa depan nanti semuanya tak berjalan sesuai dengan apa yang aku perjuangkan. Bagaimana jika nantinya mengecewakan semua? Bagaimana jika aku sama sekali tak bisa berbuat apa-apa? Aku memaksakan diri tiap hari bekerja keras tanpa jeda. Padahal seharusnya aku beristirahat karena manusia pasti punya batasan. Aku juga terlalu khawatir dengan segala hal yang sebenarnya sudah menjadi bagian Tuhan. Aku bahkan selalu memikirkan hasil sampai segitunya. Padahal sebagai manusia, aku hanya punya hak untuk berusaha dan berdoa. Hasil itu sudah menjadi kuasa Tuhan.
Hanya dia yang bisa menentukan akan seperti apa nantinya. Ada saat dimana aku terdiam menatap langit yang tak terlalu biru dari jendela. Dengan dentingan musik sebagai latar, terbesitlah sebuah pikiran. Waktu kita di dunia ini tidak banyak. Hidup itu hanya mampir minum. Yang saking singkatnya kita di dunia sampai-sampai hanya seperti mampir minum saja. Lalu kenapa waktu yang tidak begitu banyak malah dibuang dengan memaksakan diri sendiri, mengejar semua hal tanpa jeda? Kenapa aku justru seperti seorang yang sangat kehausan, lalu tergesa sampai lupa caranya berhenti minum? Semua ku teguk tanpa jeda hingga aku sesak napas dan tersedak. Di dunia yang tidak memberi banyak waktu ini, kenapa aku malah terus memikirkan hal yang seharusnya menjadi bagian Tuhan, sampai hidup isinya ketidaktenangan dan hal-hal lain yang membuat diri khawatir. Kepada Tuhan aku pulang, maka akan kuserahkan segala hal ini, segala hal di hidupku padanya. Aku akan tetap berusaha dan berdoa, tapi tak ingin mengatur Tuhan agar menjadikan hidupku begini atau begitu. Tuhanlah Sang Maha Tahu. Kepadaku, aku sayang. Mulai sekarang, aku akan mengatur waktu, memahami kapan akan waktu berjuang dan beristirahat. Aku akan membahagiakan diri sendiri dengan hal-hal sederhana. Bukannya terus memaksakan diri sendiri agar bisa menghadapi semuanya. Menangislah tak perlu ditahan. Kalian pernah merasa capek gak sih pura-pura baik-baik aja? Merasa capek meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik aja. Kita pasti pernah mendengar bahwa berpikir positif juga akan berdampak positif bagi diri sendiri. Semacam sugesti ke diri sendiri. Tapi mau sampai kapan seperti itu? Ada kalanya kita merasa bahwa kita memang butuh sedih, kita butuh menangis, tidak mau lagi meyakinkan diri bahwa kita baik-baik saja. Ya udah, terima aja. Bahwa kita memang sedang tidak baik-baik aja. Kita sedang butuh mengeluarkan air mata seperti sekarang. Aku menulis ini sambil menangis. Karena benar-benar sedang merasa tidak baik-baik aja. Aku merasa capek membohongi diri sendiri. Kalau selama ini bilang ke diri sendiri gak apa-apa, semua akan baik-baik aja. Tetapi sekarang, rasanya ingin membiarkan diri sendiri untuk menangis sejadi-jadinya. Pernah gak sih kalian ngerasain hal yang sama? Apa memang manusia diharuskan selalu baik-baik aja? Pura-pura di hadapan orang lain, juga membohongi diri sendiri, bahwa semuanya baik-baik aja. Padahal sebenarnya diri sendiri pun paham bahwa keadaan sedang tidak baik-baik aja. Aku cengeng, tetapi selama ini berusaha untuk kuat. Karena tahu menyerah pun hanya membuat semuanya terasa lebih berat. Kali ini aku sedang tidak ingin menyerah. Hanya tengah memberi waktu bagi diri sendiri
untuk menikmati masalah, menikmati kesedihan, menikmati kerumitan, memberi waktu bagi diri sendiri untuk menyadari bahwa hanya manusia yang bisa menangis dan boleh menangis. Jika memang besok harus kembali tersenyum, setidaknya aku sudah memberi waktu bagi diriku sendiri untuk menjadi diri sendiri tanpa perlu berpura-pura lagi. Aku bilang ke diri sendiri, menangis saja, jangan ditahan. Hari ini saatnya aku menangis dan menerima bahwa untuk menjadi kuat dan tahan banting, aku juga perlu waktu untuk menangis sampai ketiduran. Kita sedang belajar banyak hal. Dalam hidup, kita selalu belajar banyak hal. Dari keadaan, karena pada kenyataannya, kita menjadi dewasa bukan sekedar dari usia, melainkan keadaanlah yang membuat kita lebih paham tentang hidup dan segala yang ada di dalamnya. Kita sedang belajar memaafkan melalui mereka yang memberikan luka. Kita belajar memaafkan lewat apa saja yang membuat diri tidak nyaman. Kita sedang belajar mencintai diri. Kita sedang belajar mencintai diri sendiri. Meskipun seringkali ada hal yang membuat diri merasa kecil dibanding yang lain. Kita sedang belajar tentang bersikap bodoh amat. Kita sedang belajar tentang bersikap bodoh amat. Sebab terlalu perasa justru memberi luka yang luar biasa untuk diri sendiri. Mencoba menutup telinga dari perkataan orang lain yang seringkali mengada-ngada. Mencoba menutup mata dari tatapan orang yang memandang rendah ke arah kita. Kita sedang belajar melepaskan yang mustahil. Sebab tak semua yang diperjuangkan akan membuahkan hasil. Terkadang melepaskan adalah jalan terbaik untuk hasil yang lebih baik. Kita sedang belajar saling menghargai. Sebab seringkali melihat di sekitar banyak pertengkaran yang terjadi karena merasa paling baik di antara yang lainnya. Kita sedang belajar menjadi kuat lewat masalah yang rasanya tak memiliki ujung. Masalah yang tak terlihat di mana letak pintu keluarnya. Kita belajar banyak hal dari kehidupan, dari keadaan, dan juga dari pengalaman. Dari semua orang yang pernah kita temui, dan dari semua yang datang lalu memilih pergi. Dari masalah yang datang bertubi-tubi. Bukankah kita memang diajarkan untuk terus belajar hingga tutup usia? Sebab memang di setiap langkah yang kita lewati di dunia, selalu saja menyimpan hal-hal kecil yang bisa kita jadikan pembelajaran. Melihat seorang anak yang harus bekerja di usia belia, kita belajar cara bersyukur. Sebab hidup kita rumit. Setidaknya kita bisa merasakan bersekolah, bertemu banyak teman, bahkan berada di jalanan mencari uang untuk sesuap nasi. Melihat berita di televisi yang menayangkan seorang anak pemulung bisa menjadi seorang sarjana dengan predikat wisudawan terbaik. Kita jadi semakin semangat meraih mimpi. Sebab memang tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan.
Selama kita tidak berhenti berusaha dan berdoa, selama itu selama itu pula Tuhan akan selalu memberikan hasil yang terbaik bagi hambanya. Kita selalu bisa belajar banyak hal dari apa yang kita lihat dan kita rasakan. Kita akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur meski kita tengah berada di tengah masalah dan merasa akan segera hancur. Belajar dan terus belajar. Kita sedang menjalani proses untuk menjadi dewasa, untuk menjadi pemaaf, untuk lebih bijak, dan untuk lebih paham arti hidup. Tidak ada salahnya mengeluh dan menangis. Hidup bukanlah teman bermain yang menawarkan banyak sekali kebahagiaan. Hidup juga bukan ladang kesedihan yang setiap harinya harus diratapi tanpa henti. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan setelah hujan akan ada pelangi. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Kita akan selalu menghadapi masalah. Kadang kita berpikir untuk menyerah. Kadang kita berharap hidup berakhir agar masalah pun ikut berakhir. Aku capek. Aku gak kuat lagi. Mau sampai kapan keadaan kayak gini? Kapan usahaku membuahkan hasil? Kenapa hidup masih gini-gini aja? Usaha macam apa lagi yang harus aku lakukan agar bisa bahagia? Bahagia emang sulit banget ya ngedapetinnya. Harus berdarah-darah dulu. Ada banyak keluhan yang menggema di kepala. Tidak apa-apa. Kita manusia biasa yang memang wajar jika mengeluh akan keadaan. Tak perlu memaksa untuk selalu kuat. Padahal sebenarnya sedang sekarat. Jadi dirimu sendiri tak perlu berpura-pura baik-baik aja. Karena itu hanya akan membuatmu makin tersiksa. Tak perlu malu ketika kamu harus menangis. Manusia tak diwajibkan untuk selalu tersenyum dan tertawa sepanjang hidupnya. Menangislah jika memang keadaan terlalu sulit untuk dihadapi. Menangislah jika memang keadaan sulit untuk dihadapi dengan senyuman. Kamu tidak lemah hanya karena menangis. Kamu tidak kalah hanya karena menangis. Tidak ada salahnya mengeluh dan menangis. Kita ini hanya manusia yang berhak untuk mengeluh. Tapi jangan lupa pula untuk bersyukur. Kita ini hanya manusia yang berhak untuk menangis. Tetapi jangan terlalu lama terlarut dalam tangisan. Semoga hal-hal sulit segera pamit. Semoga segala hal segera membaik. Semoga rencana baik berjalan dengan baik. Jangan terlalu berharap pada orang lain. Menyandarkan kebahagiaan pada orang lain adalah cara cepat mengecewakan diri sendiri. Berharap terlalu banyak pada orang lain adalah jalan pintas melukai diri sendiri. Kamu berdiri atas kakimu sendiri. Dia berdiri di atas kakinya sendiri. Kamu dan dia sama-sama punya hal yang harus dilakukan. Kamu dan dia sama-sama punya masalah yang harus dihadapi.
Kamu dan dia sama-sama punya mimpi yang harus diperjuangkan. Kamu dan dia sama-sama punya kesedihan yang harus dirasakan. Kamu dan dia sama-sama punya kehidupan yang harus dijalani sebaik mungkin. Dia tentu akan lebih mendahulukan mimpinya dan bahagianya sendiri. Tentang mimpimu dan kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Itu sebabnya terlalu berharap pada dia hanya akan membuatmu kecewa. Bukan dia tak mau membantumu, melainkan dia sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Bukannya dia tak mau membahagiakanmu, melainkan dia sedang mengusahakan bahagianya sendiri. Dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Dia tak bisa membantumu sepenuhnya. Dia tak bisa selalu ada. Jangan berharap banyak pada dia, jangan menyandarkan bahagia pada dia. Ciptakan bahagiamu sendiri. Manusia memang makhluk sosial, yang tak bisa jauh, yang tak bisa jika hidup sendiri. Tetapi bukan berarti urusan diri sendiri digantungkan pada orang lain. Orang lain hanya bisa membantu beberapa hal, bukan segalanya. Orang lain hanya menemani dan membuatmu yakin bahwa kamu tidak sendiri. Di atas bumi ini, tapi mungkin bukan berarti yang menemani tidak akan pergi. Maka persiapkan diri menghadapi hilang yang bisa kapan aja datang. Karena pada akhirnya kamu tetap harus menghadapi semuanya sendirian. Karena pada akhirnya orang lain tak bisa disalahkan atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Semisal ketika sekolah, kamu dan temanmu belajar bersama, membahas tentang betapa galaknya guru matematika, menghafalkan rumus yang sulit sekali menempel di otak, saling menyemangati bahwa ujian nanti akan memperoleh hasil yang memuaskan. Kalian belajar bersama, tapi saat ujian tiba, kalian harus mengerjakan soal itu sendirian. Memecahkan masalah X dan Y yang tak ada habisnya. Menentukan koefisien X yang jika diketahui, hanya koefisien Y-nya dan konstantanya. Semua harus dikerjakan sendiri di lembar jawaban yang jelas. Tertulis nama lengkap kalian masing-masing. Nilai matematikamu tergantung dengan dirimu sendiri. Temanmu tak lagi bertanggung jawab atas nilai yang nantinya kamu dapat. Orang lain hanya berperan seadanya dalam hidupmu. Pemeran utama tetaplah diri sendiri. Sama seperti kamu dalam hidup orang lain. Kamu hanya peran pembantu dalam hidup orang lain. Dan mereka adalah peran utama dalam hidupnya. Temanmu hanya bisa menyemangati. Kamu sendiri yang mengejar. Kamu sendiri yang menghadapi. Kamu sendiri yang menentukan. Akan terus berjuang atau berhenti. Temanmu hanya bisa menghibur. Kamu sendiri yang bisa memulihkan hati. Temanmu hanya bisa menemani. Kamu sendirilah yang harus menghadapi. Jangan berharap terlalu banyak pada orang lain. Sebab bahagia kita tidak berada di tangan orang lain. Jangan menaruh harapan terlalu tinggi kepada orang lain.
Sebab, bukanlah berharap pada manusia adalah sumber kekecewaan yang paling nyata di dunia. Bahkan terlalu berharap pada diri sendiri saja bisa mengecewakan. Apalagi berharap pada orang lain. Berharaplah pada Tuhan, sebab Dia tak pernah mengecewakan. Berharaplah pada Tuhan, sebab Dia tak akan pernah meninggalkan hamba-Nya. Dalam segala keadaan, entah sedang senang ataupun sedih. Dan kurang-kurangilah berharap pada manusia. Dunia tak peduli dengan apa yang kamu alami. Dunia akan tetap berjalan, bahkan meski duniamu terasa berhenti di tengah jalan. Dunia akan tetap berjalan, meski kamu memohon agar semuanya berakhir sekarang. Ada yang baru saja merasakan kehilangan, hingga rasanya dunia hancur berantakan. Tak bersisa, tak ada sisa apapun selain kesedihan yang harus diratapi. Ada yang baru menghadapi kegagalan, hingga merasa semuanya percuma. Hingga merasa hidupnya tak berguna, merasa dunia berhenti berputar untuknya. Ada yang baru saja dipatahkan hatinya, hingga merasa tak sanggup lagi membuka hati. Merasa bahwa dunia sudah tidak lagi menyediakan tempat bagi dirinya untuk merasakan bahagia setelah ini. Ada banyak orang yang merasakan hal-hal menyakitkan. Ada banyak orang yang harus menghadapi hal-hal menyulitkan. Ada banyak orang yang harus menghadapi hal-hal yang tak mudah. Lalu mereka merasa dunianya hancur. Tak ada lagi harapan apapun. Jika kamu sedang dalam posisi ini, coba baca ini sebentar. Sehancur apapun duniamu, semua akan tetap berjalan, seolah tak terjadi apa-apa. Angin tetap menari, burung tetap berkicau, dan bumi tetap berputar. Sehancur apapun hatimu, pada kenyataannya, dunia tidak ikut berhenti. Dunia bahkan terkesan tidak peduli. Itulah sebabnya, kesedihan tidak seharusnya dinikmati terlalu lama. Kesedihan tidak seharusnya bertahan begitu lama di dalam dada. Seberat apapun masalahnya, sepatah apapun hatinya, separah apapun lukanya, sesakit apapun perasaannya, secapek apapun tubuh, sepanas apapun isi kepala, pada akhirnya keadaan menuntutmu untuk bangkit. Namun satu hal yang harus kamu tahu, meski kesedihan memang tak seharusnya dinikmati terlalu lama, tetapi kamu juga tidak perlu terburu-buru untuk pulih. Kamu tidak perlu merasakan diri untuk sesegera mungkin terlihat baik-baik aja. Karena memaksakan diri lekas pulih justru akan menambah luka lainnya. Sama sepertinya tanaman yang butuh beberapa waktu agar bisa berbunga. Begitu pula hatimu butuh waktu untuk kembali bangkit. Tak apa menikmati rasa sakit, tetapi jangan sampai terjebak di dalam kotak yang isinya penuh dengan hal yang menyakitkan, dan terus memaksamu mengingat. Tak apa jika mau menangis dan mengeluh. Lakukan semuanya yang menenangkan hatimu. Aku tahu ini tidak mudah. Tidak pernah mudah untuk kembali bangkit setelah semuanya berantakan tanpa sisa. Tidak mudah untuk kembali tersenyum setelah patah yang begitu dahsyat. Tidak mudah untuk kembali menebar tawa setelah diri ditabrak oleh luka. Tidak mudah mengembalikan hati dan harapan yang sudah berubah menjadi kepingan. Tidak mudah menjadi baik-baik saja,
setelah begitu banyak luka bersarang di dalam dada. Tidak mudah, tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Kamu pasti bisa, pelan-pelan aja. Kini kamu boleh menangis puasnya. Besok, kamu akan kembali tertawa. Kini kamu boleh mengeluh sekerasnya. Besok, kamu akan kembali berjuang. Kini kamu boleh istirahat sebentar, tapi bukan untuk berhenti dan tidak melangkah lagi. Saat duniamu berhenti, kamu memang akan sejenak kehilangan arah. Tapi itulah bukanlah alasan yang tepat bagimu untuk menyerah. Dan terus-terusan berada di ruang bawah tanah yang menyimpan banyak luka, juga kenangan. Kenangan berdebu yang jika diingat justru membuatmu semakin sakit dan sulit pulih. Mulai sekarang, mari lakukan hal-hal untuk memulihkan hati. Pelan-pelan saja, kamu tak perlu terburu-buru untuk pulih. Oh ya, satu lagi. Terima kasih sudah sehebat ini. Aku tahu bahwa apa yang kamu hadapi ini tidak mudah. Tapi aku juga tahu bahwa kamu pasti bisa melewati semua ini dengan gagah. Kamu nggak sendirian. Hal sederhana tetapi sulit untuk dilakukan. Ada beberapa hal sederhana yang mudah diucapkan tetapi sulit sekali untuk dilakukan. Padahal jika dilakukan bisa membuat diri tenang. Kamu sudah berhasil melakukan yang mana? Tidak overthinking perihal masa depan. Biasanya ini terjadi tengah malam ketika mata sulit untuk terpejam, melihat lini masa di media sosial. Lanjut mendengarkan lagu galau, lampu kamar sudah dimatikan, tapi tiba-tiba kepikiran. Kepikiran masa depan akan seperti apa, bisa berhasil atau justru akan gagal, bisa sukses atau justru menjadi pecundang. Memikirkan akan seperti itu, memikirkan akan seperti apa diri ini 10 tahun ke depan, apakah akan tetap gini-gini aja, sampai akhirnya keesokan harinya menjadi cemas berlebihan. Karena ada perasaan takut melangkah, takut menghadapi masa depan yang belum pasti. Tapi, dan juga takut jika apa yang dihadapi nanti tak sesuai dengan ekspektasi. Terlalu memikirkan apa yang akan terjadi nantinya justru membuat diri jadi takut melangkah. Lalu mengacaukan semua yang sedang dijalani di masa sekarang. Jadi, kamu sudah berhasil tidak overthinking. Bersikap bodo amat. Ini sulit, karena hari ulang tahunku. Ini kutulis tepat di hari ulang tahunku. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku lupa jika hari ini aku ulang tahun. Sampai semalam, tiba-tiba ibu bilang, besok anak ibu ulang tahun. Lalu aku tersadar, dan ingat kalau besok aku ulang tahun. Entah kenapa, makin lama aku merasa tidak ada yang spesial di hari ulang tahun. Tidak seperti dulu waktu kecil. Berteriak ingin dibelikan kado ini dan itu.
Bukannya tidak bersyukur karena telah hidup hingga sekarang ini. Hanya lagi ada yang semacam tidak lagi ada yang spesial dalam hidup seperti dulu. Dulu selalu mengingat hari ulang tahun karena dulu masih berharap kali ini ada kejutan apa ya, atau ulang tahun ini bakal dapat kado apa ya, atau ulang tahun ini bakal dikasih kado apa ya. Kira-kira teman-teman ingat gak ya hari ulang tahunku? Ya dulu masih berharap bahwa akan ada yang datang mengetuk pintu rumah, memberi ucapan selamat, atau ada kejutan dengan sepotong kue dan lilin angka yang menyala. Tapi kali ini tidak lagi berharap apa-apa dari teman atau orang terdekat. Karena ya sekali lagi, berharap pada diri sendiri saja bisa mengecewakan. Apalagi berharap pada manusia lain. Tuhan terima kasih sudah memberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah memberi kesempatan bagi diriku untuk menebarkan kebaikan di bumi ini. Semoga di sisa umurku ke depan akan ada banyak kebaikan. Kita tidak tahu sampai kapan akan diberi kesempatan bernafas. Kita tidak tahu kapan akhir dari hidup. Itu sebabnya terus berbuat baik dan menebar kebahagiaan bagi orang di sekitar. Adalah cara terbaik dalam menikmati hidup. Yang bisa kapan saja berakhir. Jangan lupa membahagiakan diri sendiri. Dunia itu jahat ya. Akhir-akhir ini TikTok menjadi aplikasi yang paling sering digandrungi semua kalangan. Semua usia punya akun TikTok. Saat itu aku sedang scrolling TikTok. Ada satu video yang lewat. Di sana ada seseorang yang sedang bercerita bahwa dia setelah melihat story di WhatsApp, ada seseorang teman yang menjelekannya. Dia membuat story yang bertuliskan, di usia berapa kamu sadar bahwa dunia itu begitu kejam? Lalu temannya menjawab, jangan sok bilang dunia kejam. Lo cuma di rumah, mana pernah rasain kejamnya dunia. Coba keluar dari rumah, baru lo tahu gimana kejamnya dunia. Kenapa ya banyak sekali orang yang tidak mau mencoba mengerti kesulitan orang lain. Bahkan seorang teman berkata demikian pada temannya yang lain. Apakah hanya orang yang berkelana di luar dan jauh dari rumah yang bisa merasakan kesulitan? Apakah seseorang yang hanya berdiam di rumah tidak berhak merasakan kesedihan? Apakah seseorang yang berada di rumah berarti bebas dari masalah? Masalah tidak mengenal tempat. Mau di rumah, di luar rumah, mau di sekolah, tempat kerja, mau di mana saja, manusia tidak bisa lepas dari masalah. Kamu tidak tahu apa yang sedang dihadapi seseorang, seberat apa masalah yang dia hadapi, sesulit apa hal yang sedang dia perjuangkan.
Sebesar apa pengorbanan yang harus dia lakukan? Sesering apa dia menangis setiap malam? Seputus asa apa dia menjalani kehidupan? Kamu tidak tahu apa yang ada di balik senyumnya. Jangan menganggap mudah masalah orang lain. Karena yang bagimu mudah, belum tentu mudah bagi orang lain. Begitu pula, bagimu yang teramat menyulitkan, bisa saja dianggap gampang sebagian orang lain. Meyakinkan diri atau memaksakan diri. Akhir-akhir ini sering sekali bilang ke diri sendiri, gak apa-apa, sabar ya, kuat ya, bertahan sebentar lagi ya. Jangan dipikirin, jangan nyerah, berjuang lagi yuk. Rasanya jadi seperti memaksakan diri sendiri untuk selalu kuat dan hebat. Padahal sebenarnya diri sendiri juga butuh tempat untuk istirahat, butuh tenang untuk istirahat. Kadang meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik aja, meyakinkan diri untuk terus melangkah dan tidak menyerah, justru membuat diri sendiri merasa tertekan. Seolah sedang memaksakan diri sendiri untuk tetap kuat. Padahal sebenarnya sedang butuh istirahat. Tidak menyerah bukan berarti tidak boleh menepi sejenak. Karena terus-terusan berjuang justru akan membuat diri sendiri kewalahan. Kalau memang ingin istirahat, ya istirahat. Menepi, bukan berhenti. Mengisi energi, bukan menyerah lalu pergi ke arah lain. Kalau nanti ternyata apa yang aku usahakan harus gagal, kalau nanti ternyata aku harus mengulang semuanya dari awal, tidak apa-apa. Aku akan tetap melanjutkan perjalanan. Hanya saja, mungkin kamu akan lebih sering mendengarku mengeluh atau menangis. Satu hal yang tak akan pernah kamu lihat, yaitu aku yang kalah dan menyerah. Berawal dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Akhir-akhir ini, aku merasa telah gagal. Aku merasa bahwa aku telah tertinggal. Aku merasa bahwa hidupku gini-gini aja. Dan tidak ada kemajuan. Itu semua berawal dari aku yang membuka Instagram, lalu melihat unggahan orang-orang seusiaku yang terlihat lebih sukses. Mereka memamerkan tawa lebar. Aku juga melihat story teman-temanku yang terlihat sukses dengan hal yang mereka lakukan sekarang. Entah studi, pekerjaan, bahkan juga percintaan. Awalnya aku ikut tersenyum, tapi lama-lama aku jadi membandingkan diriku sendiri dengan kehidupan teman-temanku. Juga kehidupan mereka yang bahkan tidak aku kenal dan hanya bisa kulihat lewat media sosial. Setiap malam aku jadi sulit untuk memejamkan mata. Sebenarnya aku merasa lelah dan ingin segera tidur. Tapi rasa-rasanya isi kepalaku menolak dan terus memaksaku berpikir. Berpikir yang tidak-tidak. Seisi kepalaku penuh dengan teriakan yang makin lama. Rasanya makin menyakitkan dan mencekik. Kamu gagal, kamu pecundang. Temanmu lebih baik dari kamu. Kamu gak akan bisa kayak mereka. Kamu malas, kamu bodoh. Aneh sekali rasanya kenapa diri ini justru menjelekkan dan menghujat diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri dan mengutuk diri sendiri seperti ini.
Aneh sekali rasanya kenapa tiba-tiba diri ini jadi merasa gagal setelah melihat mereka yang telah berhasil lebih dulu. Aku mengutuk diriku sendiri, menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Aku bahkan menyalahkan keadaan, juga menyalahkan Tuhan. Aku pikir Tuhan tidak adil karena sebesar apapun usahaku, aku tetap belum bisa berhasil. Karena sebesar apapun yang kulakukan, nyatanya sampai sekarang, aku masih dalam tahap berjuang, belum pada tahap berhasil dan menikmati perjuanganku. Aku merasa bahwa semuanya hanya sia-sia. Waktu, usaha, semangat, semuanya sia-sia dan tak ada hasilnya. Aku lupa bahwa setiap orang punya masa yang berbeda. Aku lupa bahwa setiap orang, aku lupa bahwa setiap bunga mekar dalam waktu yang berbeda. Aku lupa bahwa tak pernah ada yang sia-sia dalam hidup ini. Termasuk usaha, juga tangisku. Termasuk patah, juga bangkitku. Termasuk sedih, juga bahagiaku. Semua punya arti, tak sia-sia lalu hilang tanpa sisa. Tak percuma lantas menguap begitu saja. Aku lupa bahwa aku hanya manusia. Manusia yang hanya bisa berdoa, juga berusaha. Perihal hasil akhirnya, selalu Tuhanlah yang menanganinya. Manusia yang hanya bisa meminta dan meminta. Perihal dikabulkan atau tidak, tetaplah Tuhan yang paling berhak. Aku lupa bahwa setiap manusia di bumi ini pasti punya masalah. Bahkan mereka yang kulihat telah berhasil pun pasti punya masalah. Tak seharusnya aku membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tak seharusnya aku menyalahkan diri sendiri. Tapi karena belum berhasil. Tak seharusnya aku menangis terlalu lama. Atau menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidupku. Setelah berhari-hari larut dalam amarah diri sendiri, akhirnya aku mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan. Bisa jadi Tuhan bukanlah tidak mau mewujudkannya. Apa yang sedang kuusahakan dan kuperjuangkan, bisa jadi Tuhan bukannya tak mau mengabulkannya. Doa-doa yang kupanjatkan setiap hari, siang, dan malam. Bisa jadi sebenarnya Tuhan sudah mengabulkan segalanya dalam wujud lain. Entah dalam bahagia sederhana atau dalam kesehatan. Juga dalam bentuk-bentuk lain yang tak pernah kusadari kehadirannya. Aku seharusnya yakin bahwa Tuhan adalah penulis skenario terhebat. Tuhan tak akan pernah salah dalam menentukan kebahagiaan. Kebahagiaan macam apa atau kesulitan macam apa yang harus dirasakan dan dihadapi umatnya. Aku ingin mencoba untuk menerima diriku sendiri. Dan tidak lagi membandingkan diri dengan manusia lain. Aku ingin mencoba untuk tidak mengapresiasi. Aku ingin mencoba untuk terus mengapresiasi diri sendiri sekecil apapun hasilnya. Sekecil apapun kemajuannya, sekecil apapun langkah ke depan. Aku pun akan terus menjadi orang pertama yang mendukung diriku sendiri. Jika aku sendiri tak mendukung dan tak menghargai diriku sendiri, lantas bagaimana orang lain akan memandangku? Dear diriku sendiri, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu hanya akan membuatmu tidak tenang
Jangan merasa gagal karena tidak bisa secepat mereka. Ingat bahwa setiap orang punya waktu yang berbeda.